Halo, perkenalkan nama saya Artatis Tanggang, saya dari Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan video hasil presentasi saya kepada kedua orang tua saya tentang Critical Book Report dari buku yang berjudul Isu-isu Kontemporer di Asia Selatan. Yuk saksikan videonya. Mak, Pak, di sini aku ada tugas untuk menerangkan ada tugas mata kuliah Sejarah Asia Selatan untuk menerangkan buku yang berjudul Isu-isu Kontemporer dan Kebangkitan Raksasa Baru Asia, yaitu negara India. Pertama, kita akan membahas tentang kawasan isu-isu kontemporer di kawasan Asia Selatan. Dorosele menekankan bahwa untuk memahami sebuah kawasan tidak cukup jika menggunakan perspektif dari satu bidang keilmuan. Diperlukan pemahaman dari perspektif bidang-bidang lain yang terkait tentang suatu kawasan tersebut. Secara utuh akan melibatkan sejarawan, ahli geografi, sosiologi, antropolog, psikolog, serta ahli bahasa karena cakupan yang begitu luas. Kawasan atau region berasal dari kata rego yang berarti memimpin. Region artinya memimpin atau pemerintahan. Kata region juga diartikan dengan regere yang artinya mengarahkan. Di buku ini dituliskan bahwa untuk mendefinisikan kawasan ada 4 cara. Yang pertama, kriteria geografis, yaitu mengelompokkan berdasarkan lokasinya. Yang kedua, ada kriteria keanggotaan politik dan militer, yaitu mengelompokkan negara berdasarkan keikutsertaan berbagai urusan-urusan politik, seperti berurusan politik dengan negara lain. Yang ketiga, ada kriteria ekonomi, yaitu suatu negara misalnya berhubungan dagang dengan negara yang lain. Yang keempat, ada kriteria transaksional yang mengelompokkan negara berdasarkan jumlah frekuensi transaksi antar negara mereka yang bisa ditinjau dari mobilitas penduduk, seperti perpindahan dari Indonesia ke Cina, dari negara yang satu ke negara yang lain. Selanjutnya kita akan bahas tentang yang termasuk ke dalam kawasan-kawasan Asia Selatan, yaitu yang pertama ada Afghanistan, Pakistan, India, Maladewa, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, dan Bangladesh. Di sini aku mau menyampaikan secara singkat profil-profil negara di kawasan Asia Selatan ini. Yang pertama ada Bangladesh, yang semula adalah bagian dari Pakistan. Di bagian timur, merdeka pada tahun 1971. Yang kedua ada negara Bhutan, negara yang terletak di lereng Gunung Himalaya dengan pemandangan alam yang sangat menarik. Negara ini juga disebut Drukgyal. Penduduk Bhutan umumnya beragama Buddha. Yang ketiga ada negara Maladewa. Maladewa merupakan negara gugusan pulau atol dengan luas wilayah sekitar 298 km persegi. Penduduknya merupakan keturunan Arab dengan Sri Lanka, serta berkomunikasi dengan bahasa Divnehi yang merupakan rumpun bahasa Sinhala. Yang keempat ada negara Pakistan, berdiri pada tahun 1947 dengan tokoh pemimpin nasionalnya adalah Muhammad Ali Jinnah. Pada awalnya Pakistan berdiri pada 2 bagian, yaitu Pakistan Barat dan Pakistan Timur. Pakistan Timur melepaskan diri dari Pakistan pada tahun 1971 dan berdiri menjadi negara Bangladesh. Yang kelima ada negara India yang disebut juga Hindus atau Bharata Varsha, daerah barat yang artinya daerah Bharata. Jhelum, Chenab, Ravi, Beas, dan Sutli merupakan anak sungai Indus. Yang tadi itu yang Jhelum, Chenab, Ravi, Beas, dan Sutli itu merupakan daerah bagian dari India. Jumlah penduduk India berkembang sangat pesat sejak pertengahan 1980-an. Dan diperkirakan pada tahun 2023 ini, India menjadi negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Selanjutnya, yaitu
Kedatangan bangsa Inggris di kawasan Asia Selatan. Kunjungan pertama yang dilakukan oleh Vasco da Gama yaitu pemimpin negara Inggris yang datang ke kawasan Asia Selatan. Perjalanannya menuju Tanjung Harapan di Afrika tahun 1498. Setelah kunjungan tersebut, dia meninggalkan beberapa perwakilan Portugis untuk tetap tinggal di Asia Selatan dengan tujuan untuk mendirikan pos-pos perdagangan. Jadi mereka pergi ke sana itu untuk bekerja sama dalam bidang perdagangan. Pada tahun 1503, Portugis mendirikan pos perdagangan asal Eropa yang pertama di Asia Selatan yang berpusat di Cochin, yang sekarang dikenal sebagai negara bagian Kerala di India. Dan selama 150 tahun ke depan, Portugis menguasai perdagangan dan mengontrol kawasan tersebut. Pada tahun 1600, Ratu Elizabeth I yang merupakan Ratu Inggris mengeluarkan sebuah piagam yang menyetujui terbentuknya East Indian Company. Dimulai 1612, Inggris mulai memasuki dan secara perlahan mulai menguasai India dan mendirikan markas di Surat, kota Gujarat. Lalu setelah Perang Dunia Kedua berakhir, pemerintah Inggris siap memberikan kemerdekaan pada India. Lord Mountbatten tiba di India pada tahun 1947 sebagai Viceroy baru pada tanggal 3 Juni 1947. Viceroy itu sebagai seorang pemimpin di negara India itu mengumumkan secara partisi bagi wilayah jajahan. Provinsi-provinsi India dibagi berdasarkan susunan agama mereka, dengan dua bagian yang tidak bersebelahan, satu di barat dan yang lain di timur, bersama-sama ditetapkan sebagai Muslim Pakistan. Jadi dulunya Pakistan sama India itu satu wilayah, disebut India Barat dan India Timur. Tetapi Pakistan lebih mayoritas Muslim dan India lebih mayoritas Hindu atau Buddha juga di situ. Di judul buku ini disebutkan isu-isu kontemporer di kawasan Asia Selatan. Pastinya di sini akan dibahas tentang masalah-masalah yang terjadi di negara-negara kawasan Asia Selatan itu. Asia Selatan merupakan kawasan yang memiliki transformasi dan kompleksitas yang paling jelas. Hal ini sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk di kawasan ini yang merupakan 1,3 miliar orang atau 1/5 dari populasi orang di dunia, yang tersebar di negara Afghanistan, Pakistan, India, Nepal, dan Bangladesh, Sri Lanka, Bhutan, dan Maladewa. Pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Selatan yang berkembang positif sebagai dampak dari deregulasi pada sektor ekonomi yang telah memberikan iklim baru di kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6% pada awal tahun 1990-an. Jadi pada tahun ini kawasan di Asia Selatan ini berkembang pesat dalam bidang perdagangan. Kawasan ini juga menghadapi ancaman perdagangan manusia yang mempengaruhi jutaan orang di dalam atau luar lintas batas negara kawasan Asia Selatan. Jadi di negara-negara kawasan Asia Selatan ini banyak yang melakukan penjualan manusia, apalagi di negara India yang memandang kasta. Kalau di India ada namanya kasta Sudra, itu adalah kasta yang paling rendah di India. Jadi kasta-kasta yang paling tinggi melakukan kasta Sudra itu semena-mena. Jadi kadang ada yang melakukan kekerasan, bahkan ada yang sampai menjual manusia, menjual yang kasta Sudra ini ke orang lain, ke negara lain untuk dijadikan babu, pelayan-pelayan seperti itu. Selanjutnya pada bab 3 akan dibahas tentang konflik di balik India dan Pakistan ini. Tadi aku sudah menjelaskan tentang perebutan wilayah, yaitu kawasan Kashmir. Jadi India sama Pakistan ini saling berperang-perangan, saling meningkatkan kapasitas nuklir.
Jadi India meningkatkan nuklirnya, Pakistan meningkatkan nuklir, jadi mereka berperang menggunakan itu. Tapi sampai sekarang belum selesai perangnya. Selanjutnya yaitu kejatuhan dan krisis ekonomi Sri Lanka. Jadi dulunya Sri Lanka itu merupakan tempat para wisatawan untuk berwisata. Jadi banyak pemasukan untuk Sri Lanka. Sebelumnya mereka yakin bahwa mereka akan bisa dapat menutupi utang-utangnya kepada Cina, maka mereka meminjam dan membangun beberapa tempat wisata. Tetapi pada pandemi COVID-19, pastinya para wisatawan itu tidak bisa lagi datang ke Sri Lanka. Jadi karena ketidakadaan lagi wisatawan yang datang ke sana, maka pertumbuhan ekonomi di sana semakin menurun. Jadi terjadinya krisis ekonomi. Selanjutnya pernikahan anak di Bangladesh. Jadi di Bangladesh itu anak-anak di bawah umur 18 tahun sudah dinikahkan. Pastinya masa depan mereka sulit untuk dicapai. Yang ada cita-cita yang mau jadi ini jadi nggak terjadi lagi karena pernikahan anak tadi. Jadi upaya pemerintah Bangladesh ini pada masyarakat Bangladesh dan mengurangi pernikahan anak perlahan menunjukkan hasil. Mereka udah berusaha untuk melarang pernikahan anak itu, tapi masyarakat di Bangladesh tetap melakukan pernikahan itu. Sehingga perjuangan ini masih jauh dari kata usai. Sampai sekarang masih terjadi pernikahan anak di negara Bangladesh. Pada akhirnya masa depan Bangladesh dan negara-negara Asia Selatan ada di tangan generasi muda, baik laki-laki maupun perempuan. Atas dasar itu mereka harus memberi kesempatan yang sama untuk menggali dan mengembangkan potensi dirinya, sehingga pada akhirnya bisa berkontribusi kembali kepada lingkungan mereka dan negara. Selanjutnya bab 8 yaitu pembersihan etnis Lhotsmapa di Bhutan. Jadi di Bhutan itu ada kelompok-kelompok etnis. Kelompok etnis itu seperti kelompok-kelompok dari kawasan orang lain yang ingin membuat kerusuhan di negara mereka, di negara Bhutan. Kelompok-kelompok etnis di negara Bhutan ini berasal dari negara Nepal. Jadi sampai sekarang Bhutan sama Nepal itu tidak berhubungan baik. Aktivitas perdagangan manusia telah mendapatkan perhatian dunia. Organisasi internasional seperti PBB kemungkinan mengeluarkan protokol yang secara spesifik membahas terkait perdagangan manusia. Bangladesh merupakan salah satu negara yang juga memiliki permasalahan terkait perdagangan manusia. Hal ini disebabkan oleh faktor makro-mikro di dalam kemiskinan serta harapan palsu yang diberikan oleh dalal menjadi dua faktor pendorong utama dan aktivitas perdagangan manusia di negara ini. Jadi orang-orang melakukan perdagangan anak ini karena permasalahan ekonomi. Jadi mereka kekurangan kekurangan ekonomi sehingga melakukan perdagangan anak, yang kemudian anak-anak itu dijadikan budak oleh orang lain. Jadi itulah dari isi buku yang berjudul Isu-isu Kontemporer di Kawasan Asia Selatan. Kalau gitu, makasih Mak, Pak udah mau mendengarkan penyampaian dari kedua isi buku ini. Semoga niatku bagus. Amin. Baik, sekian hasil video presentasi saya. Sekian dan terima kasih.